Halo trader semua, salam sukses dan salam profit selalu. Masih dengan saya Jika Sam. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang moving average. Kali ini saya akan membahas tentang indikator forex lainnya, yaitu Bollinger Band. Ini adalah pengembangan dari MA. Indikator ini bisa saya katakan sangat powerful. Kegunaannya sangat banyak sebagai pelengkap dari moving average. Bollinger Band ini diciptakan oleh John Bollinger sekitar tahun 80-an. Dia membuat indikator ini. Bagaimana prinsip dasarnya? Bahwa Bollinger Band ini terdiri dari 3 band ya. Yang pertama, yang atas ini disebut sebagai upper band, yang di tengah ini middle band, dan yang di bawah ini adalah lower band. Middle band ini tidak lain adalah MA atau moving average, rata-rata pergerakan. Kalau di MA kita tidak bisa tahu berapa, katakanlah turun dari MA ini ke bawahnya kira-kira berapa. Tapi dengan Bollinger Band ini kita bisa punya gambaran seberapa jauh harga akan bergerak di bawah MA. Indikator ini memang sangat powerful ya. Kita lihat dari contoh ini saja bisa kita pahami bahwa harga ini bergerak di antara 2 band atas dan bawah ya. Ini ke bawah, naik lagi sampai di atas, dia balik lagi ke bawah, expand sedikit, dia naik lagi sampai ke upper band. Jadi fungsi dari Bollinger Band ini adalah menunjukkan pergerakan relatif di atas dan di bawah harga rata-rata atau harga MA. Bollinger Band juga bisa menunjukkan tingkat volatilitas. Langsung saja kita praktek di MT4. Oke, di sini ada MA20 dan MA48. Kita coba Bollinger Band dengan MA20. Oke, kanannya sama. Oke, ini adalah Bollinger Band dengan MA20. Manfaat apa yang bisa kita dapat dari penggunaan Bollinger Band ini? Kita bisa lihat di sini bahwa Bollinger Band ini menunjukkan pergerakan relatif di atas dan di bawah harga rata-rata. Kita bisa dilihat di sini ya, dari atas turun ke bawah sampai Bollinger Band yang bawah, lower band ini harga balik lagi ke atas. Kemudian nyampe lagi di upper band yang bagian atas, dia turun lagi sampai di lower band lagi, dia ada retrace, kemudian baru turun lagi. Bollinger Bandnya ini expand ya, namanya expand. Di sini juga bisa kita lihat untuk expand, dia retrace ke atas, tidak nyampe MA yang tengah ini ya, yang balik lagi sampai mendekati Bollinger Band lower band, balik lagi ke atas. Dia menyusuri MA ini dengan batas bawahnya adalah lower band ini. Apa yang bisa kita gunakan dalam trading kita? Bollinger Band ini bisa menunjukkan tingkat volatilitas ya. Jadi kalau sedang ramai dia bisa mengembang, ini mengembang ya, expand. Kalau sedang sepi dia akan menyempit, katakanlah seperti di sini ini.
Yang tadinya melebar, ramai, kemudian menyempit. Ini akan menyempit lagi. Ini tandanya volatilitasnya rendah. Nah, begitu ini masuk jam baru ya, jam market pasar baru, dia banyak transaksi yang masuk, Bollinger Band ini mengembang. Nah, di sini juga kita bisa gunakan Bollinger Band sebagai support and resistance. Nah, katakanlah kita punya sinyal sell di sini, kita sell di 1.2722, kita bisa menentukan target profitnya di area support ya. Support pertama adalah di middle band di tengah ini. Support yang kedua ada di lower band ini. Jadi misalnya kita di sini, kita target profitnya adalah di MA atau middle band ataupun di lower band. Karena ini pergerakannya mengikuti volatilitas harga, kalau pasarnya sepi otomatis band akan menyempit, nah, maka target profit kita juga dinamis ya, mengikuti dari band ini. Karena kita target profit di lower band bukan di MA tapi di lower band, kita ngikutin pergerakan dari lower band ini. Katakanlah begitu sampai dia menyentuh lower band, kita sudah close posisi. Kita dapat berapa kalau menggunakan target ini? Kita coba lihat. Ya hampir 50 poin yang kita dapat. Jadi target kita juga dinamis mengikuti dari pergerakan ini. Karena biasanya apa? Bollinger Band ini sebagai batas atas, batas bawah ya. Misalnya dari atas Bollinger Band turun, sampai batas bawah Bollinger Band. Dia balik lagi ke atas, sampai batas atas Bollinger Band, dia baru turun lagi. Sampai Bollinger Band bawah, naik lagi. MA hanya nyampe di tengah aja ya, dia balik lagi ke bawah sampai Bollinger Band-nya expand. Kalau sudah expand seperti ini, kita lihat trennya di time frame yang lebih besar. Katakanlah di H1. Jadi kita ngikutin Bollinger Band di time frame H1. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari Bollinger Band ini adalah bahwa ya, kita bisa mempunyai gambaran tentang berapa dia akan bergerak di bawah MA, berapa dia bergerak di atas MA. Kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua bahwa Bollinger Band bisa menunjukkan tingkat volatilitas pergerakan harga. Kalau pergerakannya sedang banyak transaksi, sangat volatil, dia akan mengembang. Nah, kalau transaksinya sedikit, dia akan menyempit. Nah, seperti di sini, ini menyempit. Yang ketiga, Bollinger Band bisa dijadikan sebagai area support dan resistance, baik yang upper band, middle band, ataupun lower band. Lihat di sini supportnya di sini. Ini naik lagi, resistannya di atas. Ini turun lagi, supportnya di bawah. Naik lagi, resistannya adalah middle band ini atau MA dan yang di atas. Kalau yang ini cuman sampai di MA ini ya, middle band, dia balik ke bawah. Kita sudah membahas tentang indikator MA dan Bollinger Band. Kedua indikator ini tidak bisa bekerja sendiri, kita masih memerlukan indikator lainnya sebagai pelengkap. Indikator ini nanti bisa menentukan kapan harus melakukan buy ataupun harus melakukan sell. Di video selanjutnya akan saya bahas tentang osilator sebagai pelengkap dari indikator MA dan Bollinger Band. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.